Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengapa dia dicopot atau dalam bahasa yang dipakainya adalah ditendang oleh Presiden Joko Widodo pada waktu itu ya, 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, membuka cerita lama intrik politik seputar istana dan persaingan politik di era periode pertama Joko Widodo sebagai presiden. Selain itu, Gatot Nurmantio juga menjadi pembuka kotak Pandora karena sebenarnya yang menjadi korban itu menyusul Gatot Nurmantio, terutama di kalangan perwira TNI, perwira tinggi TNI, itu daftarnya cukup panjang. Mereka ini diduga pada waktu itu atau dicurigai merupakan perwira tinggi TNI yang punya kedekatan dengan Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ini kan akhirnya buka suara setelah hampir 9 tahun berlalu. Cerita lama itu dibuka Gatot Nurmantio ketika dia menyampaikan orasi pada penutupan Munas dan Milad kelima Partai Umat yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta hari Ahad 3 Mei 2026. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah, dia naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Jenderal Gatot Nurmantio itu menyerahkan jabatannya kepada Kepala Staf TNI AU, Marskal TNI Hadi Cahyanto yang dilantik pada tanggal 8 Desember 2017 di Istana Merdeka oleh Joko Widodo. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantio NRP 2942 dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marskal TNI Hadi Cahyanto SIP NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gatot Nurmantio ini lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret 1960. Seharusnya dia memang baru akan memasuki masa pensiun itu pada tanggal 1 April. Namun kan pada waktu itu seusai secara resmi dia dicopot oleh Joko Widodo dan Hadi Cahyanto dilantik di istana, Gatot menepis spekulasi dan rumor bahwa dia itu dicopot karena banyak bersimpang jalan dengan Jokowi. Dan pada waktu itu banyak yang menggadang-gadang Gatot Nurmantio ini potensial menjadi pesaing Jokowi pada Pilpres 2019. Jadi dia ini semacam matahari kembar yang sinarnya harus segera diredupkan. Namun Gatot pada waktu itu menepisnya. Dia menilai keputusan Jokowi untuk mengganti dia, katanya itu merupakan hal yang wajar karena dia sudah menjabat sebagai Panglima TNI lebih dari 2 tahun. Kita jangan melihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat 2 tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya, kata Gatot selesai pelantikan Hadi di Istana Negara. Kita berpikiran
positif pada pemerintah bahwa tahun depan adalah tahun politik. Kalau Pak Hadi sertijab dengan saya sekarang ini masih bisa konsolidasi dengan situasi perkembangan sehingga semuanya berjalan lancar, kata Gatot Nurmantio. Nah, pada waktu itu Gatot Nurmantio juga menyatakan dia memutuskan untuk tidak segera pensiun, tapi tetap menjadi perwira tinggi di Mabes TNI sampai akhir Maret sesuai dengan aturan ketika dia memasuki masa pensiun, yaitu tanggal 1 April. Gatot Nurmantio ketika menjadi Panglima TNI ini memang jadi salah satu figur atau salah satu pejabat pemerintah yang banyak menyedot perhatian publik dan juga media, karena langkah-langkah dia itu memang cukup mengejutkan kalau kita tidak mau sebutnya sebagai kontroversial ya. Dia misalnya dikenal sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang sangat kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satu momen yang mendapat banyak sorotan ketika dia hadir bersama dengan Joko Widodo di lapangan Monas saat berlangsung aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2012. Ini aksi yang dalam sejarah modern Indonesia ini adalah aksi massa yang terbesar dan sampai sekarang belum bisa ada yang menandinginya. Momen ini juga kemudian menjadikan Habib Rizik Syihab itu menjadi figur sentral. Kehadiran Gatot itu sangat mencolok karena dia satu-satunya petinggi negara yang mengenakan peci berwarna putih, sementara Joko Widodo dan petinggi negara lainnya memakai peci warna hitam. Selain itu, berbeda dengan para pejabat tinggi negara lainnya, Gatot juga membantah aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Kan banyak pada waktu itu yang mencoba melabeli aksi 212 itu sebagai gerakan makar. Gatot selain itu juga dia menghidupkan kembali tradisi nonton bareng film G30 SPKI yang sebelumnya menjadi tradisi tahunan di era Orde Baru. Nah, pada waktu itu kan pemerintahnya Jokowi itu didukung oleh PDIP dan tentu saja film G30 SPKI ini dianggap mendiskreditkan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang merupakan bapak dari Ibu Megawati. Namun tradisi itu menghilang bersamaan dengan kembangnya Orde Baru, dan hal itu banyak yang mengkait-kaitkan dengan keputusan Jokowi. Jokowi itu memang oleh banyak kalangan dituding sebagai anak keturunan dari PKI, sebuah tuduhan yang sampai sekarang memang belum ada buktinya. Namun ini kalau ada melongo di media sosial masih tetap. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang dimana di sini kita melihat Jokowi ketar-ketir minta maaf, terbongkar hubungan dengan Listio, datangi kediaman Jokowi, langsung dieksekusi Jenderal Gatot Murka. Nah teman-teman, ini bukan kabar angin, bukan isu, tapi fakta resmi, di mana sudah ada suratnya, sudah ada perintahnya. Nah untuk itu teman-teman, mari kita bedah tuntas satu persatu. Nah, teman-teman, kita melihat pertama di sini pemerintah Jaksa Agung sudah keluar wajib eksekusi. Nah, dengar baik-baik ya. Pemimpin tertinggi kejaksaan sudah kasih perintah tertulis tegas sekali, yang dimana cari tangkap dan eksekusi Sylvester Matutina sekarang juga tidak boleh tunda lagi. Nah, teman-teman, ini perintah mutlak harus dijalankan dengan tidak ada alasan apapun, yang dimana di sini Sylvester sudah berpindah sah. Putusan sudah ada bertahun-tahun, tapi dia terus menghindar. Nah, sekarang waktunya habis. Nah, kedua, kita membedah bagaimana Sylvester sudah tamat riwayatnya tak tertolong lagi. Nah, teman-teman, percayalah, semua jalan dia sudah tertutup rapat. Dulu dia merasa aman, merasa punya perlindungan, merasa bisa main-main sama hukum. Nah, hari ini semua itu hilang lenyap. Nah, di sini teman-teman, kita melihat tidak ada lagi pejabat berani bela, yang dimana tidak ada lagi cara kabur, tidak ada lagi penundaan. Dia sekarang seperti kuburan, tinggal ditangkap benar-benar tak tertolong lagi. Nah, di sini teman-teman juga kita melihat bagaimana terhubung langsung ijazah dan dokumen Jokowi terbongkar total. Nah, dan yang paling besar dampaknya di sini kita melihat lewat kasus Sylvester ini makin terang benderang semua kebenaran tentang ijazah dan dokumen Jokowi. Nah, semua bukti sudah data yang tidak cocok, semua indikasi pemalsuan yang selama ini ditutup-tutupin sekarang terbuka semua jadi barang bukti hukum. Semua rahasia yang dikira aman ternyata jadi senjata paling tajam yang sekarang membalik ke diri sendiri. Ini pukulan paling berat buat buku dia. Nah, teman-teman, kita juga menyimpulkan bagaimana sebuah cuplikan video yang kita lihat sekarang ini, yaitu pemerintah jaksa sudah turun, Sylvester tamat, ijazah palsu terbongkar, hukum berjalan tegas. Nah, teman-teman, untuk itu jangan lupa juga berikan tanggapan Anda di bawah kolom komentar. Bagaimana menurut kalian teman-teman tentang sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat ini. Nah, teman-teman, kita melihat di sini ada banyak komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini meluapkan isi hatinya di sebuah kolom komentar di sini. Nah, teman-teman, seperti biasa mari kita melihat dan mendengarkannya bersama-sama. Nah,
di sini maju tak gentar membela yang benar Pak Gatot, kami mendukungmu. Nah, inilah kalau penipu jadi presiden, rakyat sudah nggak sabar lihat kebobrokan Jokowi. Nah, ayo rakyat Indonesia dukunglah perjuangan Pak Gatot. Nah, tangkap dan adili Jokowi. Indonesia hancur karena keluarga Solo, The Gang. Lah Prabowo kok malah ikut tenggelam membela pengkhianat bangsa ini? Kapan sadarnya Prabowo? Nah, teruslah kejar ijazah Jokowi yang palsu. Jokowi ini pengkhianat bangsa. Semangat Pak Gatot demi kebenaran. Nah, pasti negara kita tidak ada kemajuan kalau selalu Jokowi mengkamputu urusin negara. Nah, maju jenderal, Jokowi manusia paling memalukan, mantan presiden paling hina dan terburuk sepanjang sejarah Jokowi asu. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini. Orang tersandera jangan harap hukum bisa ditegakkan. Pak Gatot maju terus, bongkar kebusukan Jokowi. Kami rakyat bersamamu, Pak Gatot merdeka. Nah, hajar terus Pak Jenderal. Ya, Pak Gatot, kami mendukung kebenaran perlu diutamakan. Orang jangan mau dibodohi. Jokowi PKI rusak tetanah. Nah, Prabowo sudah wawi hingga sulit bertindak apapun. Nah, adili Jokowi yang sudah meresahkan mengadu domba meneraskan rakyat ingin hidup tenang di negeri ini. Nah, Pak Gatot itu dari TNI hebat. Jokowi itu kalau tidak ada reformasi dan Ibu Megawati PDI mana bisa jadi presiden? Nasib bagus aja Jokowi jadi presiden lupa daratan. Mantap Pak Gatot, maju terus membela kebenaran. Nah, sungguh menangis nenek moyang kita. Perjuangan bangsa negara ini hanya mencicipi rasa syukur negeri ini tidak mampu. Wah, jadi tontonan sedih. Nah, mertua Pak Jokowi takut budak Iriana nikah dengan Pak Jokowi lahir dari daerah apapun itu. Bapak-bapak Jokowi aja rahasikan. Nah, Gatot Nurmantio, Jen TNI bersih jujur tidak ambisius. Lanjutkan Pak Gatot, tidak ada perjuangan yang sia-sia, Allah tidak tidur. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana dulu Indonesia dijajah bangsa asing, tapi sekarang bangsa sendiri yang menjajah dalam diam atas nama politik. Nah, Gatot presiden, Jokowi dipenjara seumur hidup. Lawan Pak Jenderal, kami rakyat sudah siap mati. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana rakyat Indonesia sekarang majulah bersama untuk mengadili Jokowi. Jangan percaya lagi pada aparat penegak hukum. Dia sudah dapat jabatan yang sudah dapat uang dari Jokowi. Jadi mana mungkin mereka berani jadi sekarang rakyatnya yang bergerak. Nah, Jokowi tidak senang sama Gatot Nurmantio. Makanya cepat diganti. Jokowi tidak senang orang jujur. Duit itu masih 100 tahun, siapa yang berani? Nah, kok bisa bapak sama anak sama aja? Bapaknya palsu, anaknya haram. Sudah tahu haram masih juga dipakai, masih banyak yang cuci nunggu. Apalagi pemerintah kalau mau maju pilih seperti Umar bin Khattab yang tidak takut siapapun kecuali sama Allah SWT. Yang seperti KDM itu calon presiden yang datang, amin. Nah, Jokowi tak perlu dibela karena dialah yang membuat kerusuhan di negeri ini. Jika ini dibiarkan, maka ada lagi presiden yang berbuat seperti Joko Widodo. Nah, omong-omong terus, orang yang pandai-pandai cuma dibodohi sama tukang kayu. Jokowi jahat dan licik. Sebentar lagi si jahat terketuk lutut di depan rakyat. Nah, nama-nama Jokowi, Joko Widodo, Purwowo, Mulyono, Jets. Nah, teman-teman, kita telah melihat dan mendengarkan bersama bagaimana keluhan dan komentar para netizen di sebuah komentar ini. Dan teman-teman semua, bagaimana juga pendapat kalian tentang situasi dan yang barusan kita lihat dan saksikan bersama? Berikan komentar Anda di bawah, kolom komentar di bawah, supaya kita juga dapat informasi dan solusi bersama-sama. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI.